Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat sore, shalom. Puji Tuhan, selamat datang di dalam ibadah tutup tahun hari ini. Sore hari ini kiranya kita boleh mengalami sesuatu yang terbesar dan terbaik dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Supaya kita percaya mengakhiri tahun 2024, kita keluar dari 2024 diberkati, masuk tahun 2025 diberkati. Amin. Mari kita mengasihi Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Jadikan hari ini suasana pesta, jadikan hari ini suasana yang penuh dengan sukacita karena Allah kita baik, Dia menyertai kita sampai akhir. Dan juga memberkati kita masuk tahun 2025, memulainya di dalam kuat kuasa namanya yang dahsyat. Kita akan menjumpai hal-hal yang ajaib dan lebih besar lagi. Amin. Kita mau menjumpai segala apa yang terbaik dari Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita di tahun 2025. Mari kita mengasihi Dia, mari kita antusias datang kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan sore hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa, Engkau sangat baik. Di saat Tuhan, oh Tuhan kami mungkin mengalami banyak kelemahan-kelemahan, tetapi Engkau tetap menopang kami sampai pada detik hari ini. Sampai pada di penghujung tahun 2024 ini Tuhan, kami boleh mengalami sukacita surga, kami mengalami kebaikan-kebaikan kemurahan-Mu, kami mengalami kedahsyatan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau juga menyediakan hal-hal yang spektakuler, yang lebih besar, lebih ajaib lagi. Kami percaya melihat mujizat-mujizat-Mu yang lebih dahsyat lagi, hal-hal yang tidak mungkin Kau nyatakan dalam hidup kami. Oh kami percaya Tuhan, kami tetap beriman kepadamu, bergantung kepadamu dalam segala perkara. Mari Kau memberkati ibadah sore hari ini dengan sukacita. Kau kirimkan kiranya umat-Mu Tuhan dalam perjalanan tibakan di tempat dengan selamat, dengan penuh gembira dan sukacita surga Tuhan. Kami percaya biarlah hati kami semua yang hadir mengalami terobosan dan sukacita-Mu. Tuhan terima kasih, diberkatilah nama-Mu, kami memuji menyembah Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, mari datang pada Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah
sembah Dia. Sembah Dia. Oh, sembah. Haleluya. Terpujilah namamu, Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Tak usah aku takut, tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari mengucap syukur, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Oh, once more ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, katakan sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami percaya Tuhan, oh segalanya sebab Engkau hebat. Segalanya yang ku alami dan yang ku dapatkan karena Kau hebat. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Oh, mari menyembah Dia.
biarlah setiap kita semuanya ambil waktu, buka tangan menyembah Dia, buka tangan menyembah Dia. Ambil waktu di akhir tahun ini kita menyembah Dia, kita mengelulukan Dia, meninggikan Tuhan kita. Oh, mohon ampun atas segala dosa kesalahan yang telah kita perbuat di tahun ini. Oh, mari katakan, Tuhan, selidiki hatiku, Tuhan. Selidiki aku, kalau bukan karena kuat kuasa dan gagah-Mu Tuhan, bukan karena kasih karunia-Mu, hamba-Mu tidak bisa Tuhan melakukan apapun. Hamba-Mu tidak layak Tuhan untuk melayani Engkau. Oh, kalau bukan karena kasih-Mu kami tidak mungkin diubahkan. Kami tidak mungkin mengalami pemulihan. Kami percaya semua karena kekuatan dan kedahsyatan-Mu Tuhan. Jiwa roh kami, oh kami angkat di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Kau pakai kami lebih lagi di tahun yang baru Tuhan. Oh, Kau pakai kami lebih lagi di tahun 2025. Berikanlah kami kekuatan lebih lagi. Berikan kami waktu lebih lagi. Berikan kami kesempatan lebih lagi. Berikan kami kemampuan lebih lagi. Komitmen lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh amat sangat baik. Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan. Oh, yes Lord. Kami sungguh kagum akan kasih dan kesetiaan-Mu Bapa. Kami kagum akan kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Oh Yesus, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, Kau setia Tuhan. Mari nyanyikan. Cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Angkat suara. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak
bangkit berdiri sama-sama. Caramu mengangkatku, oh caramu mengubah hatiku, oh, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, caramu mengangkatku, oh, caramu mengubah hatiku, oh, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, oh kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi, tak terbatas, tak terbatas, amin, tak terduga caramu, kau yang ku ajarkan di setiap langkah hidupku. Oh tak terbatas kasih-Mu, juga jalan-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan, kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidup. Percaya Tuhan menyertai kita, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan amin. Haleluya. Tuhan menyertai kita di segala musim kehidupan kita. Amin. Dia Tuhan yang selalu ada bersama kita. Baik di segala musim suka maupun duka. Dalam segala keadaan Tuhan luputkan kita. Karena kita adalah umat orang-orang yang diurapinya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi kita mengucap syukur. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Selamat menyongsong tahun baru 2025 yang sebentar lagi, kurang kira-kira 6 jam setengah lagi akan kita 6 jam. Ya 6 jam lebih ya, 6 jam seperempat kira-kira. Kita akan masuk ke tahun 2025. Semua di sini antusias, semua semangat, amin. Kasih tos satu dengan yang semangat. Haleluya. Yeay. Yeay. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri, tepuk tangannya. Terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan,
walau jiwaku terkoyakkan. Katakan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Semua katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. Semuanya katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Lagi say, akan ku pikul salib. Say, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Say, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hal yang ku alami, semua kehendak-Mu terjadi. Yes, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. 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 Oh, bersyukur. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Tuhan memberkati kita mulai dari awal pertama awal tahun sampai akhir tahun. Semuanya adalah yang terbaik. Amin. Yang percaya menerima yang terbaik dari Tuhan dan sudah menerimanya dan akan menerimanya juga yang terbaik. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Sekarang saatnya. Amin. Firman-Mu
rencanamu terjadi dalam hidupku. Semua kau genapi firmanmu yang pasti kekal selama sekarang. Memujimu, kau buktikan engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan engkau setia selamanya. Dengan rencana-Mu, rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Yang percaya katakan, kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan engkau setia. Sekarang saatnya memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan engkau setia selamanya. Kau buktikan engkau setia selamanya. Langsung, kau buktikan engkau setia selamanya. Saudara percaya kalau firman Tuhan bekerja dalam hidup kita, yang mustahil jadi tidak mustahil. Amin. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Sebab di dalam kita ada tanda-tanda daripada milik Tuhan. Milik Kristus. Amin. Oleh sebab itu kita harus optimis kalau ikut Tuhan. Tidak boleh khawatir, takut, atau mungkin terlalu gimana gitu. Gak percaya, itu artinya gak percaya saudara. Tetapi kita mau lebih teguh lagi. Bersama Yesus beres kabeh. Haleluya. Kita mau nyanyi lagu Jawa, amin. Tapi pakai joget loh ya. Karena kalau lagu Jawa biasanya pakai joget, agak dangdut dikit gitu. Amin. Ya, siap? Yang siap joget, kiri kanan, kasih senyum dong. Yeah. Haleluya. Ya. Urip iki akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, aben mesti kita hadapi. Aduh ini akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita hadapi. Sing penting ana Gusti Yesus. Ono Yesus, ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus.
iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita adepi. 1, 2, 3, 4, sing penting ana Gusti Yesus. Oh, Gusti Yesus. Masih ya uripku akeh masalahe, ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Oh, ana Gusti Yesus akeh masalahe, penting ana Gusti Yesus. Sing penting ana Gusti Yesus. Oh, masih ya uripku akeh masalahe, ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Oh, ana Gusti Yesus. Masih ya uripku akeh masalahe, penting ana Gusti Yesus. Lagi ya, urip iki pancen akeh masalah, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus. Bilang kiri kanan, ojo wedi lan ojo kuwatir. Ya, madep kiri kanannya dibilangi, belakangnya dibilangi. Amin. Lagi ya, urip iki pancen akeh masalah, tekane gonta ganti. Lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita adepi. Set. Oh, ana Gusti Yesus. Masih ya uripku akeh masalahe, ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Oh, ana Gusti Yesus. Masih ya uripku akeh masalahe, penting ana Gusti, sing penting ana Gusti Yesus. Oh, masih ya uripku akeh masalahe, ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Oh, ana masih ya uripku akeh masalahe, penting ana Gusti Yesus. Beres kabeh, nek beres joget yo, musik memuji Tuhan. Yeay. Ayo diputer tangannya di atas. Beres kabeh, amin. Haleluya. Sing penting ana Gusti Yesus. Oh, ana Gusti Yesus. Masih ya uripku akeh masalahe, ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Oh, ana Gusti Yesus. Masih ya uripku akeh masalahe, penting ana Gusti, sing penting ana Gusti Yesus. Oh, ana Gusti Yesus. Akeh masalahe, ana Yesus ana mujizat, sing penting ana Gusti Yesus. Oh, ana Gusti Yesus. Masih ya uripku akeh masalahe, penting ana Gusti Yesus. Beres kabeh.
Gusti Yesus. Mari kita boleh duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh pasti masalahnya selesai. Amin. Pasti masalahnya selesai. Apapun juga pergumulan kita, pengharapan kita, doa-doa kita, percayalah Tuhan pimpin kita untuk kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Sebab Tuhan kita setia. Oleh sebab itu tidak percuma jadi umat yang setia. Jadi orang percaya yang setia, yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Yang sungguh-sungguh hatinya mau berubah menurut firman Tuhan. Saya percaya Tuhan kita sungguh amat sangat baik. Haleluya. Kuasanya tetap bekerja di dalam kita bagi orang-orang yang setia. Amin. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku.
Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita sehati, sepikir, dan sepakat berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur sepanjang tahun 2024 sampai hari ini dan saat ini. Engkau masih tetap Tuhan yang memelihara, yang mengasihi, dan bahkan yang amat sangat peduli dengan segala bentuk keberadaan kami masing-masing. Tentunya, ya Allah ya Tuhanku, Engkau akan beracara pribadi lepas pribadi seturut dengan rencana dan kehendak-Mu atas setiap umat yang percaya. Khususnya sore hari ini kami boleh menikmati ibadah tutup tahun dan yang akan dilanjutkan menyongsong tahun yang baru. Tuhan tolong dalam acara buka tahun dan tutup tahun ini kami akan memiliki akan bekal, bahkan tetap petunjuk yang daripada-Mu. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami semua lewat hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyambung lidah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja sehingga kami benar-benar akan tenang, tidak takut. Bahkan kami yakin ada Engkau Tuhan yang tetap setia menyertai kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, salam damai sejahtera, sukacita bagi kita semua. Ya, nah tentu malam ini kita melakukan ibadah tutup tahun dan menyambut tahun baru. Sebagaimana tema Natal yang baru lalu adalah apa? Tenanglah, aku ini, janganlah takut. Tentu kita akan menangkap apa yang Tuhan janjikan. Dan ini merupakan janji Tuhan yang disediakan bagi setiap orang yang percaya. Khususnya pada waktu, situasi, dan keadaan yang menurut kata orang adalah tidak baik-baik saja. Masa-masa sukar tidak bisa dipungkiri. Namun justru disinilah kita perlu mengerti. Tuhan ingin menunjukkan. Sekali lagi, saya ingin mengajak saudara untuk menyimak ya akhir tahun ini. Supaya kita mengerti bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sulit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lah, karena di dalam menjalani kehidupan ini jelas saudara, nggak bisa dipungkiri secara kasat mata dan secara logika. Namun yang perlu kita perhatikan adalah justru dalam segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Yang menurut manusia itu sulit, angel, ya. Dan pokoknya yang ruwet bulet itu wis dipikir oleh manusia itu enggak akan bisa. Justru lewat pesan ini Tuhan ingin menyatakan ada dua hal
tenanglah dan janganlah takut. Tenanglah dan jangan takut karena ada Tuhan. Nah, coba saya akan mengajak saudara mengawali dulu. Buka Yesaya 41 ayat yang ke-20. Yesaya 41 ayat yang ke-20. Mari kita baca. 2, 3. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Nah, ini merupakan sebuah nubuatan dari seorang nabi yang pada waktu itu diutus oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel. Dan kalau saudara membaca ayat-ayat yang di atas, maka Tuhan telah menyatakan dirinya kepada umat Israel, khususnya ketika mereka itu ada di padang gurun, yang tidak mungkin ada kehidupan, sedangkan mereka itu tidak punya sarana. Yang ada cuma emas, perak, ya duit dan lembu sapi. Tapi untuk menjadikan kebutuhan setiap hari itu tercukupi, itu nonsens dan tidak mungkin. Nah, sehingga ketika kalau saudara membaca Yesaya 41 ini, maka Anda akan menemukan semuanya disediakan. Dan peristiwa ini itu identik dengan peristiwa Taman Eden. Ketika manusia belum diciptakan, maka semua kebutuhan manusia, semua yang dibutuhkan oleh manusia, itu Tuhan sudah menyediakan. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk melakukan dan tindakan menguasai seluruh ciptaannya. Nah, oleh karena itu untuk menyambut tahun baru ini, lalu apa yang harus kita persiapkan supaya kita ini tenang dan jangan takut. Nah, kalau kita ini mendengar prediksi ya para ekonom, para ahli dan lain sebagainya, sehingga sangat menakutkan. Dan ada yang bilang tahun 2025 ini tidak akan membaik dan ini dan itu. Itu kalau menurut mereka. Bagi orang percaya bukan menafikan tentang apa yang mereka prediksi. Namun ingat, ada apa? Ada Tuhan. Nah, ada Tuhan inilah yang harus kita pegang. Karena saudara dan saya tidak sendirian. Nah, itu amat sangat jelas. Lah, persiapan apa kira-kira menurut saudara? Menurut saudara itu kira-kira persiapan apa sehingga kita ini ketika meninggalkan tahun 2024 masuk di dalam tahun 2025 kita akan apa? Tenang dan tidak takut. Ya tentu ada alasannya. Kita tidak berjalan sendiri. Makanya saya ketika merenungkan, kenapa ya kok kata Yesus ketika
menghadapi badai di tengah laut, di mana muridnya terombang-ambing, maka dia mengatakan tenanglah. Kok tidak langsung tenanglah, jangan takut. Enggak, tapi dia bilang tenanglah, aku ini. Jangan takut. Yuk, sekarang kita buka Ulangan 11. Ulangan 11 ayat 8. Karena kita orang percaya ini diberikan sebuah hak istimewa. Orang percaya akan hidup oleh iman. Orang percaya tidak bergantung hidup oleh karena melihat, tapi meskipun tidak melihat, namun percaya. Nah ini uniknya. Nah mari kita gini, seperti tadi Yesaya, supaya semua orang melihat dan mengetahui dan memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan lah yang menyertai kita. Ayo ayat 8 kita baca. 2, 3. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu apa? Kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Lompat ayat 12. Coba. Menduduki suatu negeri yang bagaimana? Ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kok gak terus lalu ore beres kabeh. Harusnya nyambutnya gitu saudara. Anda kalau melihat di YouTube sana ya, jemaat Nigeria Afrika. Afrika ini kan termasuk orang yang paling terbelakang. Ketika lawatan Tuhan melanda Afrika, Kenya, ya, lalu Nigeria, saudara, perhatikan mereka itu yang primitif. Mangan ketek. Ya. Wes kalau saudara lihat itu wes gak kolu, kita ini urip di sana kira-kira enggak bisa. Tapi ternyata ketika lawatan Tuhan itu melanda Afrika, Nigeria dan Kenya, mereka itu luar biasa, saudara. Mereka kalau memuji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Nah bagaimana sikap kita ketika kalau kita saat ini, ayo mau ngomong apa? Ngadepi situasi dan keadaan ini mau ngomong apa sekarang? Isopo, kan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah oleh karena itu ketika Tuhan itu memberikan janji, janjinya itu jelas dikatakan supaya kamu kuat. Kuat apa? Kuat di dalam menghadapi penderitaan, kesulitan, dan persoalan hidup. Ya ada pendeta yang mengatakan kalau tidak mau persoalan ya wis mati ya wis beres, wis gak ono persoalan. Ya kalau sekarang ditanya, siapa pengen mati? Siapa gelem mati sih? Ada yang wani, ya wes aku tak mati sih. Kalau saya enggak, saya malah bilang gini, Tuhan berikan aku kekuatan dan kesehatan supaya aku akan hidup 1000 tahun lagi. Oh iya, harus punya semangat. Semangat. Iya. Jangan loyo, sudahlah. Nah,
Karena apa? Nah, kalau kita ini tidak yakin, ya saudara pasti gendul, istilahnya layangan gitu, bukan kalah tarung, malah pedot pok. Tahu pedot pok? Saya pernah layangan gini, belum tarung pedot pok, pedot benangnya ini loh. Saya tarik gini pedot ini, tangan dek kelepak hilang. Jadi benang-benangnya entek pedot pok. Itu lebih tragis daripada kalah tarung layangan. Itu saudara. Nah, Anda tidak diciptakan sebagai pecundang. Tapi Anda diciptakan dan ditetapkan untuk menjadi pemenang. Nah tentu menang di dalam apa? Bukan menang jotosan, menang gini. Bukan. Menang di dalam setiap menghadapi masalah yang ruwet bulet. Saudara. Percaya? Percaya? Iya. Nah, maka kalau kita ini ingin agar supaya bisa benar-benar menikmati menang, ya otomatis dong. Kita mesti percaya kepada siapa? Percaya kepada Sang Firman. Firmannya itu iya dan amin, dan firmannya itu tidak pernah dusta. Dan firmannya itu kalau kita yakini akan menjadi kenyataan. Nah, hari-hari ini kalau saudara itu tidak teguh meyakini bahwa ucapan Tuhan itu ya dan amin, ketika kita taat melakukannya, maka saudara pasti akan mengalami yang namanya seperti bangsa Israel berputar-putar sampai 40 tahun. Tidak tahu bagaimana susahnya. Seperti minggu yang lalu disampaikan oleh hambanya, bahwasanya generasi orang Israel itu berputar-putar itu cuma tinggal 2. Dan yang bisa masuk bukan yang keluar dari tanah Mesir. Mereka yang lahir di padang gurun. Kadang-kadang saya sendiri ya mikir gini, ya manusia jari ini repot, jari susah di padang gurun. Wes apa-apa gak ono, semuanya harus bergantung. Gak bisa mengusahakan sendiri. Tapi kok mana terus saudara? Mana gak ukur. Lah kalau saudara baca firman Tuhan, dari mana kita bisa ngerti? Sing mana, sing lahir di padang gurun, itulah yang menjadi generasi penerus yang masuk dalam Kanaan, tanah perjanjian. Sing lawas cuma loro, Yosua dan Kaleb. Oleh karena itu, ayo kita cepat saja. Kita buka Kolose pasal 3, ayatnya yang 8. Kolose pasal 3 ayat 8. Yang namanya kita ini yakin menuruti Tuhan, maka kita juga harus mempunyai sifat dan karakter seperti itu Tuhan. Anda tidak usah mikir apa ya iso, wes kita tidak usah mikir. Pokoknya kita ini melakukan bagian kita. Tuhan ngomong nganan, ya kita melok nganan. Tuhan bilang ojo, ya kene ojo. Wes gitu saja.
Mentaati saja, mempercayai dia. Wes ndak usah mikir kok iki piye, kok iki piye, ini piye. Nah, makanya karena Tuhan adalah kudus, maka kita pun juga harus dalam keadaan kudus. Dalam keadaan kudus yang bagaimana? Nah ini Kolose pasal 3 ayat 8 ini menjadi petunjuk bagi saudara dan saya. Karena Tuhan tidak ingin di dalam diri kita itu banyak amarah, banyak geram, banyak gini. Ayo kita baca 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari nek wong Surabaya muni sing metu teko cocotmu, ya saudara ya. Nek bahasa Surabaya. Ya. Nek di Tuban iki isek alus lah ya. Ya cangkemmu. Ya. Nah, makanya kita ini mesti ingat gini. Tahun Yahudi itu bukan memberikan istilahnya bukan sembarangan. P itu mulut. Maka mulut yang harus apa? PH ini adalah mulut yang diurapi oleh Roh Kudus. Justru kalau kita sampai menjadi orang percaya, lalu mengeluarkan kata kutuk dan kotor. Hati-hati loh. Ojo-ojo nanti bisa terjadi. Bisa terjadi. Lah, sekarang pertanyaan saya, milih mana? Anda memberkati atau Anda mengutuki? Ayo. Pilih mana? Pilih iya, memberkati. Lah bagian kita ini selalu mempercayai firman. Ketika kita diperintahkan untuk buang semua. Itu geram, marah. Geram itu piye? Geram itu piye ya? Ya mau mengatakan sesuatu muangkel gitu loh, bedodok gitu saudara. Ya. Nah jangan menfitnah, tidak boleh. Ya di atas ya, tidak di atas segala tidak. Nah, coba kita lihat ini kan Rasul Paulus memberikan arahan kepada jemaat di Kolose. Nah mari sekarang kita lihat Yakobus pasal 1. Ini saya harus memberikan sesuai firman Tuhan. 2 atau 3 orang saksi maka itu sah. Amin. Jadi kita enggak bisa cuman apa katanya satu orang. Kalau tadi kan katanya Paulus. Nah mari sekarang kita mendengar apa katanya Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 21. Ayo kita baca 2, 3. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 21. Ayo kita baca 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan apa? Lemah lembut firman yang tertanam di dalam bukan di dalam otak kita, bukan di dalam hati kita yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita.
luar biasa. Jadi sebetulnya intinya sama, buang. Nah mari, supaya kita ini nanti akan mengalami yang namanya move on, progress, ya bertumbuh. Terus kita akan mengalami pembaruan demi pembaruan. Maka kita perlu membuang segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, yang tidak berkenan oleh Tuhan. Kan begitu. Setuju? Ada setuju? Sebab tidak ada konsep lain. Tidak ada konsep lain. Makanya saya memberikan judul, jangan menoleh ke belakang lagi. Maksud saya menoleh dalam hal-hal yang buruk perlu kita tinggal. Maka mari kita memandang ke depan dengan segala kekuatan kita yang ditopang oleh Tuhan. Karena kita yakin hanya Tuhanlah yang bisa membawa kita ini untuk bisa mengalami perubahan dan pembaharuan. Ya jelas. Ya. Karena yang perlu kita perhatikan kata-kata ini. Ini rasul-rasul ini kalau menyampaikan sesuatu sebetulnya intinya itu boleh dikata sama. Tapi ada penekanan-penekanan yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi firman itu perlu dimasukkan di dalam loh hati kita. Firman yang bisa menyelamatkan jiwa. Sekarang ini ada banyak loh. Saudara, kenapa kalau saudara menemukan kok ada orangnya aneh-aneh. Ya, bukan sekedar isu kedelai sore tempe, bukan cuma itu toh. Sing aneh itu kelihatannya oke. Tapi angel tuturane nek dinasehati. Wangel ngotot temen. Pol. Ada pernah makan tahu campur? Siapa yang pernah makan tahu campur? Itu loh. Sapi itu kalau kena kikil kayak enak. Sing kuning. Ayo pernah? Ada kuning, yang kuning apa nih? Walot tepol. Ya siku. Ya siku. Kalau diberi nasihat bukan malah nurut banggel. Wes ngerti salah dikandani ape-ape, ngamuk. Golek alasan sing macem-macem, saudara. Ayo, ketika kita meninggalkan tahun 2024, kita perlu meninggalkan hal-hal yang buruk. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Tadi Rasul Paulus, Rasul Yakobus, sekarang Rasul Petrus. Nasihatnya sama, tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ayo, 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Mari kita baca 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan. Nah, ada yang baru kan? Apa? Kemunafikan. Kemunafikan itu munafik itu identik dengan gini. Omongnya akeh tapi awake dhewe tidak pernah
ngelakoni sesuai dengan apa yang kita nasihatkan kepada orang lain. Ya, itu namanya munafik. Namanya munafik, saudara. Nah, kita pun juga tidak boleh dengki. Dengki itu ponakane iri hati. Dengki itu gak seneng. Nah, kita akan melihat sebuah kisah nyata yang pernah dialami oleh keponakannya Abraham yang bernama Lot. Ayo kita lihat Kejadian 19 ayatnya yang ke-26. Kejadian 19 ayatnya yang ke-26. Mari kita baca. 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah, peristiwa ini sering sudah kita dengar. Sebagaimana Lot ini ponakannya Abraham. Sama-sama keluar dari Ur Kasdim menuju ke satu tempat yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan berkarya sangat luar biasa. Sehingga Abraham itu ternaknya dan ponakannya Lot ini juga dikasih bagian. Akhirnya mereka berkembang dan Alkitab mencatat ketika ternaknya Lot dan ternaknya Abraham ini makin berkembang. Maka tempatnya tidak cukup untuk menampung. Lalu terjadilah gesekan. Ya, ini pelajaran bagi kita. Saudara, kalau lagi diberkati, ojo kakean esrek. Amin. Amin. Nek diberkati, ojo kakean polah. Makanya ketika Lot itu, ya saya yakin tidak tahu diri. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham bilang begini, wes ngene wae. Wes gak usah repot-repot. Nek kowe memang gak iso, kamu ke kanan, aku ke kiri. Atau aku ke kanan, kamu ke kiri. Disuruh milih. Tapi Abraham itu walaupun kayanya Lot ini disebabkan oleh, itu udah bisa dipungkiri. Nah, nampaknya Lot ini tidak tahu diri, tidak mengenal budi. Akhir zaman ini wes akeh saudara model wong tidak tahu diri itu banyak dan bahkan tidak pernah mengenal budi. Nah, Abraham masih tetap gini. Wes kowe nang milih. Wes pilihan kowe ndi. Lalu Lot milih. Di mana dia memandang secara kasat mata menurut ya ilmu pengetahuannya dan ini dia mengandalkan pribadinya. Ya enggak apa-apa. Pernah saya sampaikan bahwa Tuhan itu tidak pernah memaksa hak kebebasan umat manusia untuk melakukan apapun dan memilih bagaimanapun. Ya silahkan milih. Ya milih. Lalu Abraham. Ya wis karek sehingga dipilih Lot. Ya itu bagiannya Abraham. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Lot mengalami
problem dalam rumah tangganya. Saya yakin kalau tidak terjadi problem, maka istri Lot itu tidak menoleh ke belakang. Dan Tuhan pada waktu itu khusus menuntun mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Dipimpin, saudara kalau baca tangannya itu dipegang oleh malaikat. Ucun, melengak. Tidak bisa meninggalkan tabiat lamanya. Tidak mau membuang hal-hal yang buruk. Tidak. Akhirnya jadi tiang garam. Peristiwa ini jangan dianggap, oh ya itu kan cerita. Iya toh? Itu kan cerita. Enggak, saudara. Alkitab itu objektif. Alkitab itu tidak pernah memberikan sesuatu petunjuk itu pakai bumbu-bumbu, tidak, real apa adanya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengajak jemaat Betani Tuban secara khusus untuk mari nikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan kepada kita. Dan sekaligus ketika kita akan menghadapi masa-masa sukar yang tidak mungkin dan mustahil dapat kita lewati. Namun percayalah, dia menyatakan aku ini. Kamu jangan takut dan tenanglah. Maka saya akan mengajak saudara untuk melihat peringatan ini di dalam 1 Korintus 10. Ayatnya yang ke-6 mulai. Satu Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-6 mulai. Mari. 2, 3. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 8. Janganlah kita melakukan percabulan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati dipakut ular. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jelas saudara? Saya yakin saya tidak bisa memberikan konsep yang lain. Kecuali
saya yakin firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu kekal. Sekarang ini membutuhkan Anda dan saya makin teguh untuk percaya kepada firman. Supaya kita ketika meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025, maka kita ini akan dapat meninggalkan apa saja yang menjadikan kita terpuruk di tahun 2024, yang bisa menjadikan kita ini jatuh bangun di tahun 2024, dan kita akan mengalami on progress. Dan memang perlu juga dalam on proses. Terus dikerjakan oleh Tuhan dan Tuhan tidak pernah berhenti. Dan kalau saudara perhatikan saat-saat ini, saya berikan ilustrasi. Permata itu perlu diasah. Perlu enggak diasah supaya jadi kinclong. Supaya juga terbentuk. Permata itu asal mulanya kan bongkahan batu. Lalu diasah. Diasah antara lain pada waktu processing itu kan pakai remplas. Nah sekarang pertanyaannya, Anda yang mau jadi remplas terus atau Anda yang mau diremplas? Saudara, ya. Kita butuh remplas, iya. Tapi aja nemen-nemen sing dadi remplas. Gak gelem maleh-maleh saudara. Malah remplasnya nambah suwe gak nambah halus, nambah suwe nambah kuasar. Membuat yang diremplasi babak belur. Ayo kita tinggalkan hal-hal yang buruk. Yang setuju? Yang setuju? Iya. Ya. Nah, saya tidak memperpanjang apa yang Tuhan pesankan di akhir tahun ini, namun satu hal. Mari kita song-song tahun 2025 dengan penuh sukacita. Dan jangan pernah saya titip sebagai gembala. Jangan mau diadu domba satu dengan yang lain. Mari kita jaga persatuan yang kokoh. Ketika kalau Anda dan saya ingin agar supaya persatuan kita kokoh, maka milikilah buah kasih agape yang dari Tuhan. Sehingga Anda akan menikmati tenang dan tidak takut karena ada Tuhan. Amin. Mari saya undang para pemain musik. Ya. Dan saya mohon para pelayan perjamuan kudus menyiapkan diri. Yuk, para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Saya merasakan sepanjang tahun 2024 ini sejak terbentuknya ya beberapa tahun ya diaken, pengurus gereja, khususnya panitia. Mereka benar-benar bekerja dengan tulus. Mari jemaat support. Satu perkara yang tidak boleh hilang dari ingatan kita. Apa?
Ojo lali, Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Ada alasan menyerah, hati yang hancur Tuhan angkat. Haleluya. Ojo lali, Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah, hati yang hancur Tuhan pakai. Mari minta, berikan ku hati seperti anak yang bertahan di dalam air mata. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Supaya penyakit lupa ini bisa sirna, maka mari kita pergunakan kesempatan di mana kuasa pujian ini akan terus mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah setia. Dan ketika Anda minta, Tuhan tidak pernah tidak kasih. Maka saya sangat amat menginginkan jemaat mempunyai antusiasme di dalam ketika Anda beribadah. Lengkapilah dan bajaklah tanah hati lewat kuasa pujian ini, supaya kita akan memiliki mindset yang brilian, smart. Kita tidak akan menjadi bodoh, tapi kita benar-benar berhikmat. Karena kita adalah milik kepunyaan Dia. Angkat suara. Ojo lah. Jemaat saja. Ya, ini kor malaikat surga. Amin, amin, amin. Ya. Ini aku, alasan menyerah.
haleluya. Sekali lagi, ojo lali. Amen, dia dengar pernyataan, dia dengar. Oh jelas, pasti, amin, amin, amin. Ya, ini untuk kita punya kekuatan. Gak ada alasan untuk menyerah dalam segala perkara apapun. Oh haleluya. Sekarang minta seperti siapa? Berikan hati seperti Hana. Oh haleluya. Yang bahagia dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat. Belas kasih Tuhan nyata. Berikanku hati seperti Daud. Yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan angkat. belas kasih Tuhan besar bagi kita. Siapa yang percaya bahwa belas kasih Tuhan itu besar atas kita? Mari, Anda perlu berseru. Belas kasih Tuhan besar bagi kita. Sebelum kita menyambut tubuh dan darah Tuhan, sebagaimana Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Apalagi tentang apa yang kita butuhkan, sehingga Dia tidak mengabulkan dan memberikan kepada kita. Tidak mungkin. Tidak ada di bawah kolong langit ini harta yang paling tinggi selain nyawa. Itu pun Tuhan serahkan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Masing-masing berdoa. Ini momen kesempatan bagi setiap kita supaya hadiratnya yang nyata saat ini akan memimpin dan menuntun kita untuk memiliki kemampuan meninggalkan tabiat lama, manusia lama kita. Masing-masing ikrar kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, apa yang menjadi
tabiat yang buruk. Uang itu menghalang-halangi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory bagimu. Engkau ada bersama. Silakan dibagi. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu. Tak pernah ragukan ku lewati semua perjalananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, semua sudah terlayani. Apabila semua sudah terlayani, mari saya undang bagi berdiri. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu Besar melimpah bagiku. Tuhan selalu meneguhkan firman-Nya, janjinya kepada umat-Nya. Bilangan 6 ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, jemaat Betani Tuban. Kita angkat. Bapa, kami naikkan syukur karena engkau sudah melayakkan umat-Mu dalam rangka memperingati akhir tahun dan menyongsong tahun baru malam hari ini. Oleh karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah tubuh yang terpecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Angkat darah Tuhan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Yakinlah, Immanuel terjadi. Immanuel terjadi. Ini aku. Tenanglah, jangan takut. buatlah selanjutnya sebagaimana yang umatmu harapkan.
adalah mereka memiliki kekuatan yang baru untuk menopang karya keselamatan yang dikerjakan oleh umatmu. Sehingga tidak ada satupun yang gagal. Semuanya engkau jadikan berhasil. Amin. Amin. Terima kasih. Terpujilah namamu. Yes. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Amin.